dengan nasib orang banyak. Milau kejenia maya bebasa kobalang mencia, meminta dan bersyukur kepada Sang Pencipta. Kami taruh pelayanan publik yang profesional. Pelayanan publik yang profesional ini luas artinya, termasuk tata kelola pemerintahan yang profesional dan baik. Artinya sebuah organisasi pemerintahan harus diurus secara profesional. Profesional di dalam pertama perencanaan, karena dia visi duit yang harus direncanakan. Merencanakan duit harus profesional, makanya visi yang namanya perencanaan. Yang kedua, kalau visi duit yang direncanakan harus visi organisasi yang melaksanakan. Organisasi yang melaksanakan juga harus profesional. Siapakah organisasi pelaksanaan itu? Itu dinas, kantor, badan, itu yang melaksanakannya. Oleh karena itu organisasi penting, organisasi harus profesional. Bagaimana meningkatkan profesional? Harus dilatih, harus diajar. Nah, yang ketiga, kalau ada perencanaan, ada anggaran, tentu ada, tadi harus ada dinas, kantor yang organisasi. Sekarang ada pelaksanaan. Oleh karena itu kalau istilah itu harus visi yang melaksanakan. Nah, kalau visi yang melaksanakan, uang ada, sudah direncanakan, organisasi yang melaksanakan ada, pelaksananya ada, harus yang terakhir itu pengawasan. Duit yang keluar harus diawasi supaya tepat sasaran. Anang bisi duit merencanakan salah. Anang bisi duit merencanakan berdasarkan kepentingan, bukan berdasarkan kepentingan masyarakat, tetapi berdasarkan kepentingan oknum. Ini yang tidak boleh tuh dinadai tahu. Harus kita rencanakan persoalan-persoalan yang menyentuh kehidupan hakiki, kehidupan utama masyarakat. Apa itu kehidupan hakiki? Maka muncul misi yang kedua. Misi yang kedua, meningkatkan kualitas dasar di bidang kesehatan dan pendidikan. Itu menjadi prioritas. Kenapa? Kita semua itu harus sehat. Itu merupakan hak setiap warga negara. Kita semua itu di samping sehat harus bisi pendidikan. Itu hak, sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Hak untuk menikmati kesehatan, hak untuk menikmati pendidikan. Nah, oleh karenanya misi yang kedua, meningkatkan kualitas dasar di bidang kesehatan dan pendidikan. Nah, jadi bakal nama yang dipadah meningkatkan kualitas kesehatan di dalam kehidupan masyarakat. Tentu puskesmas harus bisi, polindes, puskesmas kan tingkat kecamatan, polindes itu sudah tingkat desa, rumah sakit di tingkat kabupaten minimal, mungkin bisi yang di kecamatan seperti di Semitau, tetapi bukan bangunan yang menjadi prioritas. Walaupun itu penting, yang penting adalah orang-orang yang melayani harus profesional. Maka tadi disebut yang pertama profesional, harus bisi tenaga medis, baik bidan desa, baik perawat desa, syukur-syukur kalau bisi dokter desa, tapi paling tidak harus bisi bidan ngau perawat desa. Demikian juga kalau di puskesmas, artinya di kecamatan, harus bisi dokter, harus bisi bidan dan perawat yang memang profesional, termasuk di rumah sakit yang di kabupaten. Ini harus profesional. Bagaimana meningkatkan profesional? Orang itu harus dilatih. Kalau dilatih perlu biaya untuk pelatihan. Jangan takut, anang pergi mengeluarkan duit untuk meningkatkan kualitas demi
kesejahteraan, demi kesehatan masyarakat. Makanya kepada Pak Hamdi, kalau ketuanya tolong dialokasikan anggaran untuk kelima misi tersebut, paling tidak misi pertama, kedua, ketiga, dan keempat sampai kelima. Kenapa? Organisasi juga harus profesional. Memang semua orang yang kerja di dinas itu sudah paham dan mengerti cara mengerjakan uang, cara bekerja mengelola anggaran, cara bekerja bagaimana merumuskan sehingga uang itu tepat sasaran di dalam masyarakat. Sampai semua juga orang paham. Makanya laporan keuangan Kapuas Hulu paling lama menerima opini dari BPK selalu disclaimer, tidak dapat dibaca laporan keuangan kalau disclaimer. Habis itu meningkat menjadi WDP, wajar dengan pengecualian. Wajar laporan keuangan, tetapi ada pengecualiannya terutama dari segi aset. Aset itu tapi cara yang lebih lumayan. Seperti contoh kasus di Badau, rumah milik Departemen Perhubungan di Jakarta, tanah milik pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, mencatatnya susah. Akhirnya yang terjadi harus ada salah satu yang mengalah supaya bisa dicatat. Kabupaten harus menghibahkan ke pemerintah pusat sehingga bisa tercatat. Nilai Departemen Perhubungan membangun barang, duit keluar 1 miliar, tapi tidak bisa dicatat, dianggap merugikan negara. Nah, ini persoalan. Jadi persoalan merugikan negara tidak hanya korupsi, tetapi salah catat, salah penempatan, salah dalam perencanaan. Karena mekanisme dan kepemilikan yang bukan hanya satu orang memiliki jadi masalah, termasuk penyelesaian administrasi. Mayo hal-hal administrasi yang harus diselesaikan, tetapi nadai segera diselesaikan, padahal hal yang gampang dan mudah. Nah, baru kalau nggak salah 2 tahun ya, karena 2 tahun terakhir ini predikat Kabupaten Kapuas Hulu, pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menikmati WTP, wajar tanpa pengecualian. Mudah-mudahan semua tetap WTP. Kita baru sampai misi yang kedua, peningkatan kualitas di bidang kesehatan dan pendidikan. Jangan sampai di rumah sakit umum misi ambulan dibatasi. Rumah sakit umum pada standar pelayanan harus misi yang berhasil. Kalau diperiksa, kalau sempat narisi, kalau perencanaan salah, tahu kena eksploitasi kendaraan kemana? Kalau memang dianggarkan, oleh karenanya berhati-hati. Kita mengharapkan supaya pelayanan kesehatan itu prioritas harus milik masyarakat. Jadi bukan direncanakan asal jadi. Kemudian dari segi pendidikan sama, guru-guru sudah harus ditata. Berapa guru PNS yang akan pensiun, berapa yang harus diusulkan ke pusat, karena untuk mengangkat seorang jadi guru itu ranahnya adalah pemerintah pusat. Harus direncanakan untuk diusulkan. Anak-anak suatu saat guru SD, SMP, lalu tenaga kontrak semua. PNS-nya AMI dan pensiun, sehingga tidak direncanakan. Nah, itu kan suatu hal yang memang harus direncanakan. Mudah-mudahan Kabupaten Kapuas Hulu ada macam apa yang diperkirakan aku, mudah-mudahan semua sudah tertib. Kemudian termasuklah gedung sekolah, itu kan harus direncanakan secara profesional. Kemudian misi yang 1, 2, ketiga, meningkatkan kualitas dasar, meningkatkan kualitas infrastruktur dasar. Kalau di Teluk Sindur ini sih masalah, tapi kalau di Langau, perbatasan Malaysia, paling desa paling ujung, Jalai Besai, Lobang pun besar.
motor marlalu, apalagi mobil. Nah, itu yang namanya infrastruktur dasar. Paling tidak kita tutup melobang supaya orang tahu lalu. Itu permintaan sidak di utara desa. Kalau sungai Teluk Sinur Nesik malah turun dari kaki tanah langsung aspal, jadi Nesik masalah. Tapi orang kiri nangka jalai yang terbesar kita itu kalah. Kami naik kalah bertabrak di jalai karena jalai besar Sungai Kapuai. Cuma kami berkayuh memotorai motor kita langsung memotor roda dua nyamai di jalai. Jadi kalau berbicara susahnya jalai, susahnya listrik, Jonitan itu dah paham. Di otak Jonitan itu dah tidak perlu orang usulkan. Sidak nangamalok Pak Tinuan Nyadi tolong jalai kami ke nangamalok Nesi, perlu kita madah Jonitan lagi kalau saya lihat. Sama dengan sidak Belatung Lawi Sengkuang Kuning, Pak Tinuan Nyadi tolong jalai kami itu tembus ke daerah sampai ke daerah Jalai Trans Badau Putusibau. Aku madah kita Nesi perlu minta mampu. Kita milih kedua, jadi berduruk pulau kita ini. Kalau kita nuruk aku, artinya milih aku dulu, ila aku malah duruk kita, mengamati kita jalan. Tetapi kalau nyadi, tentu kita saling berduruk dulu. Tapi jadi muluk-muluk lebih dari yang nyadai. Paling tidak tahu mau kita lalu jalan tanah komau. Kalau berbicara listrik lampu pun lebih parah lagi, sidak kiri nampak. Asal malam dari temunya kampung. Kecuali kalau memang orang entah apa, kira-kira tuh kiri nangka gitu. Karena ngisi lampu sama tidak ada Banyur. Banjarluang agak merdeka cepet karena bisi PLTS, tenaga surya satu hamparan. Kalau Banyur Patasano masih kurang lebih kiri nangka. Palak Bintang sama, Keliling Semulung sama, Belatung Lawi sama. Jadi kampung-kampung orang kita itu kurang lebih sama, penderitaannya sama, tetapi bukan berarti kita harus menyerah. Yang penting kita selalu berusaha, bersyukur, dan berterima kasih kepada Tuhan sebagai Sang Pencipta kita masih diberikan kesehatan, yang infrastruktur dasar. Paling tidak ya jalai tanah, lubang ditutup tahun lalu. Kemudian misi yang keempat, menciptakan iklim investasi berpotensi lokal. Nama daripada berpotensi lokal, investasi model namanya. Kalau itu sepanjang jalan orang ngancau puri, sepanjang jalan orang menjemur puri. Puri ini kan potensi lokal. Kami dua Pak Haji Hamdi sudah ketemu ngopos di Jakarta, Bos Puri, dia siap membantu kalau kita menang. Akan mendirikan pabrik puri di Putus Sibau. Saya contoh dari Dubai, bisi puri diolah menjadi warna mansau, warna hijau, warna coklat atau enggak coklat, gold, warna agak memang teh, warna celup. Bahkan tok bisi kopi puri. Nah, kopi puri. Cara makanya tahu dicampur sama madu, jeruk limon ya Pak. Nah, khasiatnya anak-anak muda bisa buka di YouTube apa nama? Dia dari sini minta main 1.200 meter persegi. Nah kalau yang awet pabrik itu pertama kita boleh anak-anak nanya teknisi kerja atau kerja. Yang kedua kita diuntukkan bisi orang yang beli, betul kan? Bisi orang yang beli tentu persaingan harga. Jadi jangan ada ditekan oleh orang-orang tertentu. Paling tidak tahu kerjasama harga yang lebih mana, yang mana bisa lebih mana harga lebih dari tentu bisa cara metik puri.
daun pertama, kedua, ketiga. Nah itu diurut macamnya. Kalau kau diurut kena ke daun muda, ini potensi lokal selain kuri, beras seluai. Mungkin bisi selain beras seluai itu. Kalau nama awit itu beras seluai. Kalau itu nama beras nyamai, agak lemah, wangi, seluai ya. Nah, ya kalau dikembangkan, bisi tetap pegawai untuk sawah tada hujan. Pak Presiden itu katanya tadi beli beras seluai dari Kudus Sibau. Cuma api siapa yang beli, kita ikut dari ini. Nah, kenapa kita ingin? Karena masuk madu sebenarnya sedikit. Pun madu kita ini cuma teluk sinur kan disebut madu dulu, lalau. Teluk sinur kan, lalau sinur kan, untuk Indonesia lagi. Nah, jukuya ini juku sidak dengan. Jadi madunya anak kita ngame di saat anak ya lagi jepit, lagi nemiak. Tetapi memang nyaktinya mana? Karena tahu kan kayu, tahu langsung dipakai anak campur madu. Tetapi kualitas madunya bukan dari mana? Kandungan gula yang tinggi. Tetapi kalau anak bunyinya juga terbaik, kualitas madunya ya yang mana? Karena kadar gulanya lebih rendah. Nah, itu orang kesehatan, anggota dewan, menteri ya, dia lebih paham dari itu senang. Nah, aku hanya ngomong cepet-cepet itu yang ada kita ya, karena ya lebih mengerti tentang kalau dunia kesehatan, dia lebih nemu. Jadi madu, kalau kita kalau memang tak berpuar, coba kita bagi bisi madu yang diambil lagi mudayana, bisi yang sesuai studi ke sesaran dua. Kira-kira anak muda mereka terbaik langsung panen. Memang madunya incipit, tetapi harga 2 kali lipat madu yang lebih muda. Tak tahu kenapa. Bentuknya pun agak coklat kecelung-celung itu tidak. Kita namanya potensi lokal. Kemudian yang terakhir misi yang kelima, melestarikan sosial dan budaya. Nama termasuk di dalamnya. Masukkah pariwisata? Masukkah rumah petang? Masukkah para temenggung pengawal? Masukkah segala pengurus adat di dalam? Masuk. Cuma kalau orang baca sekira kok pariwisata tidak diurus, karena yang ada paham apa program di balik misi tersebut. Jadi masukkah pemuda dan olahraga? Masuk. Kenapa pemuda dan olahraga harus kita kedepankan? Karena negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah harga mati NKRI. Kita tidak boleh tercerai-berai. Kita tidak boleh lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu masuk di dalam misi yang kelima, termasuk di dalamnya, di dalam kampanye paslon itu. Kami dua Pak Haji Hamdi Jabar sepakat, jangan menjelekkan paslon yang lain. Demikian juga para relawan, para pendukung, simpatisan, kalau Pak mendukung kami, dukung secara profesional. Karena tadi bunyi misi yang pertama adalah profesional, oleh karena dukung secara profesional. Bapak Ibu mengharapkan sesuatu dari kami, mungkin Bapak Ibu mengharapkan sesuatu yang karena kami dianggap mampu oleh Bapak Ibu, tetapi jangan menjelekkan paslon yang lain. Kami tidak mau kerja di atas penderitaan orang lain. Nah, kita ingin menerapkan tabur tuai. Bapak Ibu saudara menabur, menanam sesuatu di kami, Pak Hamdi dan John Hitam, untuk menjadi kepala daerah. Suatu saat Bapak Ibu akan menuai apa yang Bapak tanam di kami. Dan Bapak Ibu harusnya mengharapkan sesuatu dari calon yang Bapak Ibu dukung. Harus diharapkan. Kalau Bapak memilih seseorang tidak punya harapan,
tidak punya hal-hal yang diharapkan dari seseorang yang Bapak pilih, memang mau jadi apa? Tentu Bapak kepingin suatu saat seorang jadi, dia memperhatikan saya. Dia akan membuat gimana persoalan birokrasi pemerintahan yang lebih besar di Kapuasulu akan lebih baik. Tentu itu harapan. Bagaimana anak-anak bisa sehat? Itu harapan. Harusnya Bapak Ibu mendukung seseorang, mendukung paslon itu punya harapan. Jangan hanya mendukung asal dukung, nggak ada harapan. Untuk apa? Sama nggak kita beli kucing dalam karung gitu, tak nama isi dia, atau beli bawang dia agak mayo kulit ya, mayo sih mayo seguni besar, tapi setelah dibuai kulit sisa seperempat guni. Oleh karena itu, zaman itu adalah zaman pemilih cerdas. Pilihlah calon Bapak Ibu yang memang Bapak Ibu senangi, Bapak Ibu anggap bisa untuk bisa melaksanakan apa yang Bapak Ibu harapkan, supaya bisa kita terpilih. Kita baca, kita perhatikan regulasi aturan main, mudah-mudahan kita bisa siasati. Tentu kerjasama antara anggota DPRD Kapuasulu dan nade sulit. Tepuk tanganlah bagi anggota DPRD. Kenapa aku madahkannya muda? Kenapa Handi itu kan anggota DPRD? Semua anggota DPRD Kapuasulu kabarnya? Ia jadi bupati, ia jadi manajer, semua tinggal berkomunikasi, semua kabarnya semuanya akan lebih mudah merencanakan sesuatu untuk kepentingan masyarakat, asal bukan untuk kepentingan pribadi perorangan. Kalau untuk kepentingan pribadi perorangan, ya nanti tahu lah, karena salah satu tugas dan fungsi wakil bupati adalah mengingatkan kepala daerah untuk hal-hal yang di luar ketentuan. Jadi kalau orang mengatakan wakil bupati, wakil kepala daerah tidak bermanfaat, tidak berfungsi maksimal sebagai pengserat, itu sama. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jelas. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah itu jelas. Apa tugas kepala daerah? Apa tugas wakil kepala daerah? Jelas di dalam itu. Salah dua tiga yang tadi kan banyak. Yang pertama adalah mengingatkan, memberi saran dan masukan kepada kepala daerah untuk kerja di dalam tatanan pemerintahan daerah. Yang kedua, membina dan melakukan hubungan dengan instansi vertikal, termasuk di dalamnya kepolisian, kejaksaan, dan sebagainya. Kemudian melakukan pembinaan negeri sipil yang berada di dinas badan dan kantor. Itu tugas wakil kepala daerah. Dan yang terakhir itu adalah pengawasan, menyelesaikan setiap laporan keuangan yang menjadi temuan baik internal maupun eksternal pemeriksa. Apa itu internal? Dilihat di Inspektorat Kabupaten, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Departemen Dalam Negeri maupun departemen lain yang ada temuan terhadap pemerintah daerah Kabupaten Kapuasulu. Wajib hukumnya bagi wakil kepala daerah untuk menindaklanjuti itu. Tentu yang melaksanakannya adalah dinas dan kantor sebagai pelaksana. Kemudian eksternal, eksternalnya adalah ada BPKP, ada BPK, ada KPK.
Nah, ini kan semuanya tugas wakil kepala daerah. Tapi cara orang mengatakan bahwa wakil kepala daerah misi fungsi. Tapi cara orang berpikir wakil kepala daerah misi peran. Apakah orang itu membaca tidak tentang Undang-Undang Nomor 23 2014 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 2015? Anak-anak dari terbaca. Anak-anak yang dipikirkan di otaknya adalah proyek. Kalau dari segi proyek, kita yang profesional di dalam melaksanakan pengolahan organisasi besar pemerintah daerah, jangan berpikir proyek. Anak berpikir proyek. Proyek itu adalah penunjang kegiatan untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, yang terakhir mungkin tadi masalah sosial budaya. Masukkah para temenggung di dalam? Masuk. Temenggung untuk beda sama temenggung Dulau no PC kalau masalah lambang bintang, warna topinya coklat, dan bentuk topi bukan topi yang biasa, topi yang macam kopiah, kelambi coklat, pakai cepu kuning itu temenggung, cepu warna peraknya putih, jelas itu Messi. Tahukah kita yang mengatakan bahwa perangkat adat dihargai maksimal? Tentu tidak. Hanya diberi tugas, diberi tanggung jawab, haknya belum maksimal. Bukan empai maksimal. Yang toh hanya boleh 500.000 setiap bulan. Kalau orang Teluk Sinor ngambil kebutuhan, mesti masalah. Kalau orang di Langaudin ngambil kebutuhan, ambil 3 duit 500 sebulan, terima 4 bulan, boleh 2 juta. Ngau yang ambil 2 juta, ngau ambil 1 juta. Hamunya di pasar nginak semua, ambil gak 1 juta. Ujung-ujung pulai tinggal main kui, ngau gula, ngau kopi. Kan kasih. Itu satu. Yang kedua, kalau temenggung menyelesaikan perkara dan persoalan di lain desa yang agak jauh, bisakah insentif sidang? Misi. Bolehkah kepala desa memberi duit insentif ke sidang? Nggak ada yang tahu, karena di luar jalur. Kalau kepala desa dengan baik hati karena kasih, nah ngonuan ayak, ngonuan bejalai, padahal yang diambil adalah duit desa, nyuruh yang masuk ke hotel Prodio lah. Saya tahu, memang ya kasih sih kasih, tetapi mengeluarkan keuangan negara naik tahu sembarang, harus direncanakan. Oleh karenanya ke depan kalau kami nyadi, aku kak mulai negara termasuk hukum adat Dayak Kandu empai tuntas lantai kentok. Hukum di setiap tahun berbeda-beda. Di sepingai suti pingai dihargai 100 rupiah, 100.000 kah 20.000, berbeda-beda. Mau sebuah. Sama-sama kita menciptakan supaya hati kami bersih. Kali ini kami mengusung pasangan semoga sejarah ini bagian dari kita semua kemenangan kita bersama. Oleh karena itu saya khusus datang ke Kapuas Hulu karena Pak John Bintang juga adalah kader. Kalau bicara di partai Pak John Bintang ini bawah saya, tapi kalau sudah di rumah saya tahu Pak yang dia. Karena apa? Saya kemarin sudah mengumpulkan pengurus DPC dan 3 anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dari Partai Demokrat. Tugasnya adalah bekerja bergerak untuk kemenangan pasangan nomor 1 Hamdan Jafar. Saya sudah buat grup WA memantau pergerakan teman-teman anggota Pasien. Hari ini kami hadir lengkap. Ada Bu Maura, ada Awe,
dan ada Willy. Tapi tadi kita berpisah, Willy menerima tanggung jawab. Maura dan Awen besok juga mereka ikut kita untuk berkeliling dan berikan tugas kepada mereka kerja bergerak menangan pasangan tanggung jawab dan tuntutan di dapil mereka masing-masing. Saya kontrol, saya admin. Kalau tidak ada kemenangan di basisnya masing-masing, ini adalah tanda-tanda kesalahan. Ya, bagi kami visi dan manfaat. Artinya bisa saja mantan anggota fraksi yang tidak bekerja masuk. Tetapi saya yakin, saya percaya dengan semangat yang mereka tunjukkan jika pertemuan kemarin, mereka akan bekerja semaksimal. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya saja semangatnya luar biasa untuk kemenangan pasangan nomor 1. Apalagi saya kira Bapak Ibu sekalian, hubungan kekeluargaan lebih dekat dengan macam cara keluarga, satu kampung, satu. Jangan sampai semangat saya melebihi dari semangat Bapak Ibu sekalian. Nanti Bapak Ibu sekalian malu. Saya berharap tempat ini di dapil 2 di basisnya Pak Manyun ini pasangan nomor 1 ini menang. Jangan kasih kendor.